Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fadila Ilmah, NIM 19180023 dari kelas SPIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai bab masa kepemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri berarti pemimpin pengganti atau orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Seperti yang sudah banyak dijelaskan, Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 Khulafaur Rasyidin tersebut. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat dekat Rasul yang menemani Rasul dari awal dakwah Islam. Beliau termasuk ke dalam as-sabiqul awalin atau orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Jadi beliau telah menemani Rasul dari awal dan tahu bagaimana pahit manisnya dakwah Rasul saat itu. Beliau juga yang banyak menyumbangkan dana untuk dakwah agama Islam, seperti itu. Setelah meninggalnya Rasul, para kaum muslimin berkumpul untuk membahas siapakah yang akan menjadi pemimpin pengganti setelah wafatnya Rasul. Saat itu kaum muhajirin dan ansor berkumpul untuk bermusyawarah dan mereka bersikeras untuk agar pemimpin setelahnya itu dari golongan mereka. Jadi mereka berdebat seperti itu. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq berdiri lalu memberikan khutbah bahwa kaum Quraisy-lah yang berhak menjadi khalifah karena telah menemani Rasul lebih lama. Jadi masuk Islam itu lebih lama, yaitu dari kaum muhajirin. Bahkan dalam Al-Qur'an pun kaum muhajirin selalu disebut di awal, setelahnya baru kaum ansor, seperti itu. Setelah selesai berdakwah, setelah selesai berpidato, Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama dan diikuti oleh pembesar-pembesar agama lainnya. Setelah meninggalnya Rasulullah, banyak sekali pepecahan di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah karena orang-orang tidak percaya atas meninggalnya Rasulullah. Banyak orang yang berpikir bahwa kaum Quraisy akan runtuh karena pemimpin mereka telah wafat. Oleh sebab itu, banyak orang yang tidak mau tunduk atas pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya murtad atau membelok dari ajaran agama Islam. Tugas-tugas yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq antara lain, yang pertama memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua adalah memerangi nabi-nabi palsu, karena setelah wafatnya Rasul banyak sekali orang yang akhirnya mengaku sebagai nabi. Yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Selanjutnya beliau juga memerangi orang-orang murtad hingga mereka mau tunduk kembali ke dalam pemerintah Islam. Selanjutnya pada pemerintahan Umar bin Khattab juga terjadi pengumpulan Al-Quran karena banyaknya hufadz yang meninggal karena perang. Pada saat itu Umar bin Khattab akhirnya menganjurkan, memberikan saran kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran yang awalnya ditulis di atas batu, di lembar-lembar pelepah pohon, kurma, dan lain sebagainya, kemudian ditulis dijadikan sebuah mushaf, seperti itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq meninggal karena sakit setelah 2 tahun memerintah. Sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat untuk memberikan pemerintahan selanjutnya kepada
Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab adalah salah satu pembesar Quraisy yang sangat ditakuti. Beliau dijuluki Al-Faruq karena sangat guguh, sangat memegang prinsip salah dan benar. Jadi beliau itu sangat sangat pokoknya sangat mementingkan apa yang salah dan yang benar, seperti itu. Lalu pada masa Umar bin Khattab ini pemerintah Islam mulai disebarluaskan, maka disebut sebagai Futuhah Islamiyah, karena pada saat itu banyak sekali negara-negara yang akhirnya tunduk atas kepemimpinan Islam, seperti itu. Banyak sekali negara yang ditaklukkan, contohnya Syria, Mesir, Yaman, dan lain sebagainya, seperti itu. Beliau juga menata kembali sistem pemerintahan. Beliaulah yang membagi Daulah Islamiyah menjadi beberapa provinsi pada saat itu. Nah, pada provinsi tersebut ditunjuklah seorang wali atau gubernur untuk memimpin. Beliau juga membentuk sebuah dewan kehakiman untuk membantu mengurusi hukum pada saat itu. Lalu beliau juga membentuk dewan-dewan, atau kalau sekarang kita sebut menteri mungkin ya, dewan-dewan, yaitu dewan perang, ada juga dewan yang mengurusi harta negara dan lain sebagainya. Beliau juga mendirikan Baitul Mal, yaitu dewan yang mengurusi harta benda negara, seperti itu. Nah, selanjutnya Umar bin Khattab meninggal dengan cara ditikam seseorang saat beliau mau menjalankan sholat subuh, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kepemerintahan Utsman bin Affan. Sebelum wafat, Umar bin Khattab sudah mempunyai prasangka bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah itu beliau menunjuk 6 orang sahabat sebagai kandidat yang akan menjadi Khulafaur Rasyidin selanjutnya. Dari situ terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dijuluki Dzulnuraini karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah. Beliau juga termasuk ke dalam As-Sabiqul Awwalin atau orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Pada pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam mulai kembali dilebarkan. Jadi waktu itu semakin luas kepemerintahan Islam. Namun banyak sekali kaum muslimin yang akhirnya menentang beliau karena perbedaan pemikiran dalam pemerintahan. Khulafa Utsman memberikan pemerintahan kepada saudara-saudaranya, yang tentu saja akhirnya membuat kaum muslimin akhirnya tidak terima akan itu. Selanjutnya beliau juga memberikan beberapa tanah yang sebenarnya adalah tanah negara kepada keluarga-keluarganya. Nah, maka dari situ banyak sekali kaum muslimin yang akhirnya memberontak. Pada suatu kejadian saat beliau sedang tidak ada di saya lupa pokoknya beliau sedang tidak ada di tempat saat itu, para pemberontak datang, lalu asisten beliau memberikan surat yang sebenarnya bukanlah dari Utsman dan memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang memberontak. Saat itu kaum muslimin tambah marah lagi karena merasa tidak adil seperti itu. Nah, setelah itu
akhirnya Khulafa Utsman mengatakan bahwa beliau bersumpah bahwa sebenarnya bukan beliau yang mengutus seseorang untuk menulis surat tersebut. Nah, namun saat itu ada kaum Yahudi, saya lupa namanya, yang memberi hasutan kepada kaum muslimin, mengatakan bahwa dari awal Nabi Muhammad itu mengutuskan Ali bin Abi Thalib sebagai khulafah, bukan Utsman bin Affan. Dari sini banyak sekali orang muslimin yang akhirnya termakan oleh hasutan dari orang Yahudi tersebut, dan akhirnya mereka mengepung kediaman Utsman bin Affan. Setelah itu Utsman bin Affan meminta pertolongan kepada Muawiyah dan juga para wali untuk melindunginya. Namun karena itu membuat kaum muslimin tambah marah lagi, dan akhirnya beliau dipukul oleh senjata hingga tewas. Oh iya, pada pemerintahan Utsman bin Affan juga mendirikan beberapa armada yang dipimpin langsung oleh Muawiyah pada saat itu sebagai pemimpin atau gubernur Syam, seperti itu. Nah, setelah wafatnya Utsman bin Affan, kepemerintahan akhirnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan Rasulullah dan juga menantunya gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah orang termuda saat itu yang masuk ke dalam Islam dan termasuk as-sabiqul awalin juga, karena saat itu beliau masuk Islam waktu beliau itu masih kanak-kanak, seperti itu. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, tegas, dan juga sangat pintar. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Ali itu adalah buku berjalan pada saat itu. Nah, pada saat pemerintahan Ali mulai memperbaiki sistem pemerintahan yang dahulunya dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau mulai mengembalikan tanah-tanah wakaf yang awalnya adalah harta pemerintah yang telah diberikan oleh keluarga Utsman. Beliau tarik kembali untuk menjadi tanah wakaf. Lalu beliau juga memecat para wali yang dinilai tidak kompeten pada saat itu, termasuk memecat Muawiyah. Nah, pada saat itu Muawiyah ini tidak mau melepas jabatannya dari Syam, dari pemerintahan Syam. Akhirnya Ali ingin datang ke Syam untuk memeranginya. Namun ternyata sebelumnya, jadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini akhirnya orang muslimin terbelah menjadi 3. Yang pertama adalah pendukung Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah penuntut atas kematian Utsman bin Affan, dan yang ketiga adalah orang yang netral, jadi tidak memihak keduanya, seperti itu. Karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu tidak mengusut kematian Utsman bin Affan. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, pada saat kembali lagi ke tadi, pada saat beliau ingin memerangi Syam, ternyata beliau mendapatkan kabar bahwa pada saat itu kaum muslimin yang diperintahkan oleh lupa pokoknya, dan itu datang bersama dengan istri Rasulullah, Aisyah, untuk berperang. Setelah itu Ali akhirnya memerangi mereka yang disebut sebagai perang unta, karena pada saat itu pemimpin mereka, Aisyah, itu menunggangi unta, seperti itu. Akhirnya kaum muslimin yang dipimpin oleh Aisyah kalah, gugur, dan Aisyah ini menjadi tahanan, tapi tahanan yang mulia ya pada saat itu, seperti itu. Ternyata Aisyah ini dihasut oleh orang-orang Muawiyah dan mengatakan bahwa Ali ini sebenarnya adalah pembunuh Utsman bin Affan. Maka dari itu beliau tidak ingin membahas mengenai kematian Utsman bin Affan. Nah, setelah itu masih banyak lagi perang saudara yang terjadi antara Bani Hashim dan juga Bani Umayyah gitu. Nah, pada saat itu, saat
sudah benar-benar kacau, akhirnya terjadilah tahkim, yaitu Ali bin Abi Thalib melepaskan perundingan seperti itu, yang akhirnya hasil tahkimnya yaitu Ali bin Abi Thalib melepaskan gelar khalifah dan dikembalikan kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang berhak memilih siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Nah, setelah itu ternyata utusan dari Muawiyah itu berbicara kepada kaum muslimin bahwa beliau menerima penurunan Ali bin Abi Thalib dan mengangkat Muawiyah sebagai khulafah selanjutnya, seperti itu. Nah, karena itu banyak orang-orang yang lagi-lagi tidak terima atas atas hal itu, seperti itu. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat karena ditikam orang lagi-lagi saat akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.